Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat. Untuk episode yang ke-25 kali ini kita akan membahas dan mempelajari ayat per ayat di dalam kitab Kejadian pasal ke-27. Mungkin tidak seperti terdahulu ketika saya membacakan lebih dahulu tiap-tiap ayat yang ada di dalam Alkitab kita ini dan kemudian kita membahasnya. Untuk kali ini kita akan langsung membahasnya ayat per ayat. Untuk itu saya harapkan Bapak Ibu telah menyiapkan Alkitab Anda masing-masing sehingga kita bisa mempelajarinya dengan lebih bersama. Namun sebelum itu ada sedikit kabar yang saya sampaikan, informasi yang saya berikan kepada Anda semua. Sebagai host dari channel Sang Penghujat ini, sungguh merasa bangga dan berbesar hati bahwa channel ini telah dicontoh oleh seorang pendeta yang cukup punya nama, dan dia membuat tampilan serupa dengan channel ini, yakni dia membahas dari ayat per ayat, mulai dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Matius hingga Wahyu. Konon bahwa pendeta ini adalah pendeta yang telah membangun lebih dari 50 gereja. Wow, buat saya itu sungguh luar biasa. Namun pendeta ini kemudian membuat channel juga di YouTube dan kemudian membahas dari kitab Matius hingga Wahyu. Dan belakangan muncul juga bahwa beliau ini mulai membahas dari kitab Kejadian. Ini yang saya dengar dan saya lihat sendiri di dalam channel YouTube-nya. Sungguh kita berbesar hati di sini bahwa channel Sang Penghujat yang walaupun masih relatif baru, namun apa yang saya lakukan ini telah dicontoh oleh pendeta lain yang dengan skup lebih besar. Semoga saja bahwa apa yang dia jabarkan nantinya dapat memberikan terang bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Namun saya pribadi sungguh berbangga hati bahwa channel ini ada yang mengikuti, menindaklanjuti, sehingga kita semua dapat belajar bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai membahas kitab Kejadian pasal 27. Oleh LAI, ini diberi subjudul Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Di pasal ke-27 ini keseluruhannya terdiri dari 46 ayat. Saya akan membacakan dari ayat pertamanya. Dan kita akan langsung membahasnya ayat per ayat. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Wah, ini usia berapa Ishak? Sehingga matanya telah kabur. Dia tidak dapat melihat lagi. Ini jika kita mengikuti di kejadian sebelumnya, terakhir itu adalah pemberitahuan kepada kita bahwa Esau berusia 40 tahun dan kemudian dia menikah dengan 2 orang wanita dari suku Het, yaitu Yudit dan Basmat. Namun sekarang kita di kejadian 27, awal-awal kita diberitahu bahwa Ishak sudah tua. Usia berapakah Ishak ini? Apakah 100 tahun? Matanya telah kabur, tidak dapat melihat lagi. Jika kita berandai-andai untuk zaman sekarang ini, maka seseorang yang telah kabur
tidak dapat melihat lagi. Itu kemungkinan besar adalah karena katarak. Katarak yang sudah tebal sehingga tidak dapat melihat lagi. Dan ini biasanya usianya selalu di atas 70 tahun. Jadi kemungkinan besar, asumsi saya bahwa Ishak ini telah berusia sekitar 100 tahun saat dia memanggil Esau anak sulungnya ini. Jadi jika Ishak sendiri sudah berusia 100 tahun, maka Esau ini berusia 40 tahun. Berarti setelah menikah. Karena kita tahu Esau ini menikah di usia 40. Usia 40 berarti setelah perkawinannya, kemungkinan Ishak ini memanggil dia. Bahkan mungkin lebih tua lagi. Mungkin bisa 110 tahun. Dan di sini apa yang diminta Ishak ini sungguh ya membuat kita geli. Karena dia justru meminta masakan. Meminta Esau membuat makanan yang enak. Supaya dia dapat memberkati Esau ini. Seakan-akan bahwa hanya untuk berkat ini Ishak harus makan enak. Dan sebagai timbal baliknya, supaya dapat berkat, Esau harus menyiapkan hidangan enak untuk bapaknya sendiri. Ya, inilah satu hal yang seakan-akan berkat itu dapat dijual belikan. Bukankah ini contoh yang nyata dari seorang Ishak kepada anaknya? Ya, kita ikutin aja cerita semacam ini. Di ayat kelima diceritakan, tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Nah, Anda lihat di sini bahwa ternyata Ribka melakukan satu tindakan yang berbeda. Dia justru menyuruh Yakub untuk mengambil kambing, domba, agar bisa diolah oleh Ribka dan disediakan bagi Ishak untuk dimakan. Agar nantinya Ishak memberkati Yakub, bukan memberkati Esau. Luar biasa sekali tindakan Ribka ini. Anda bayangkan sendiri, seorang ibu melakukan tindakan semacam ini. Dia menipu suaminya agar berkat itu turun kepada si anak bungsu, bukan kepada anak sulungnya. Mengapa Ribka melakukan tindakan semacam ini? Apakah tindakan Ribka ini dikarenakan dia sangat kecewa oleh tindakan Esau ketika mengambil 2 orang Het sebagai istrinya yang diceritakan di Kejadian 26 akhir. Karena begitu dia jengkel kepada anaknya sendiri karena mengambil penantu yang tidak disukainya, makanya Ribka melakukan rencana penipuan terhadap suaminya. Sehingga nantinya berkat yang harusnya untuk Esau justru diberikan kepada Yakub, anak bungsu yang menjadi kesayangannya. Sebagaimana yang kita tahu di kejadian sebelumnya, kita diinformasikan bahwa Ribka ini justru menyayangi Yakub. Sementara Ishak justru sayang kepada Esau karena pandai berburu dan membuat makanan yang enak. Namun jika kita lihat di sini, tindakan Ribka ini sungguh sangat ceroboh dan sebenarnya jahat. Karena dia tidak adil terhadap anak sulungnya. Bukankah dua-duanya anaknya sendiri?
Mengapakah tindakan seorang ibu sampai demikian tega terhadap anaknya sendiri, mengkhianati suami dan anaknya? Ini justru yang harus kita renungkan. Kita tahu bahwa ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi jika seorang ibu tega mengkhianati suami dan anaknya, apakah pantas bahwa surga masih ada di bawah telapak kakinya? Ini yang harus kita renungkan. Yang jelas bagi saya sendiri, tindakan Ribka ini tidak adil dan sangat jahat. Oh no! Di situ juga disebutkan di ayat 10 itu, bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Bagaimana mungkin Ribka bisa tahu kalau Ishak ini akan mati? Apa gara-gara karena matanya telah kabur, tidak dapat melihat, berarti dia sudah diambang kematian? Jelas ini sesuatu yang mengada-ada untuk saya sendiri. Bukankah Ribka pun telah mampu berdoa dan memohon kepada Tuhan kala dia masih mandul saat itu, dan doanya dikabulkan? Mengapa dia justru tidak berdoa kepada Tuhan, meminta mata suaminya disembuhkan, dapat melihat lagi, dan menjadi gagah perkasa, sehat walafiat? Mengapa justru dia mengambil tindakan semacam ini? Iman yang seperti apakah yang ditunjukkan oleh Ribka ini kepada kita? Ini jelas suatu cerita yang untuk saya pribadi tidak karuan. Sebagaimana yang telah saya katakan selalu di episode-episode terdahulu bahwa memang cerita-cerita di sini selalu kacau balau. Satu pertunjukan atraksi iman yang jumpalitan naik turun tidak karuan. Namun selalu para pendeta berusaha untuk menunjukkan kepada kita iman-iman yang tangguh dan selalu diambil dari keluarga Abraham ini. Kita lanjutkan di ayat ke-11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Nah, bukankah Yakub sendiri tahu akan konsekuensi yang terjadi jika sampai tindakan penipuan, pengkhianatan ini ketahuan? Bukannya berkat yang dia dapatkan, justru kutukan. Yakub tahu betul akan risiko yang akan diterimanya jika tindakan ini gagal. Di ayat ke-13, tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Di sini, Ribka menunjukkan ketegar tengkuannya, tetap ngotot, tetap ngeyel, supaya perintahnya dilakukan oleh Yakub. Di ayat ke-14, lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Ini Yakub melakukan perintah ibunya dan mengambil kambing untuk diolah. Entah dibuat sop, entah dibuat sate, entah dibuat segala macam steak mungkin. Di ayat selanjutnya, kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyakan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Nah, ini dia satu rencana yang telah disiapkan oleh Ribka untuk melakukan tipuan kepada suaminya sendiri. Kita lanjutkan di ayat 16. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Ini satu bentuk rekayasa agar seolah-olah tangan Yakub dan lehernya Yakub ini seperti tangan lehernya Esau. Di ayat ke-17,
Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Nah, ini justru aneh juga. Kalau kita lihat di sini, ketika makanannya telah jadi, Yakub masuk ke tempat bapaknya, si Ishak menyapa bapaknya, justru Ishak bertanya, "Siapakah engkau?" Lah, dari kecil emang nggak campur. 100 tahun loh. Masa nggak kenal anaknya sendiri? Oke lah, mungkin matanya kabur, bener. Tapi masa telinganya juga budek ini si Ishak ini. Apakah Yakub ini mempunyai ilmu kayak dalang sehingga suaranya bisa gonta-ganti, nada tinggi, nada rendah, alto, sopran? Sungguh sangat menggelikan kalau Ishak tidak dapat mengenali suara anaknya sendiri. Bahkan kalau kita sendiri tinggal di dalam satu rumah dengan keluarga kita, kita akan tahu langkah kaki dari anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita, ayah ibu kita, pembantu kita pun mungkin ada 3-4 orang kita akan tahu kok. Masa Ishak yang telah 100 tahun bersama anaknya, setidaknya dia 40 tahun bersama anak istrinya, tidak kenal dengan anaknya. Sungguh sangat terlalu. Cerita model begini tetap dipercaya. Di ayat ke-19, kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar dapat memberkati aku." Ini jelas-jelas Yakub melakukan satu kebohongan, penipuan seorang anak kepada bapaknya. Oh no! Di ayat ke-20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Nah, lihat, sebenarnya Ishak pun tumbuh rasa curiga karena begitu lekas, begitu cepat si Yakub, anaknya ini menyediakan makanan. Dikiranya kan begitu cepat si Esau ini berburu, lantas mengolah makanan dan kemudian menyiapkannya. Mungkin perkiraan dari Ishak sendiri, jika Esau berangkat pagi, pastinya sore atau setelah tengah hari baru dia menikmati makanan tersebut. Mungkin ini belum tengah hari, Ishak sudah mendapatkan makanannya, sehingga dia timbul pertanyaan, kok begitu cepat makanannya jadi? Menariknya adalah jawaban dari Yakub itu tadi. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Bukankah ini satu pengakuan bahwa Tuhan Allahmu, Allahnya si Ishak, bukan Allahku, Allah Yakub. Huh? Ya kan, kalau kita lihat di sini, bahwa Yakub menjawab, karena Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allah kita, tapi Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Oh no! Kita lanjutkan di ayat ke-21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Bayangkan, begitu tololnya si Ishak ini. Jelas-jelas dia tahu bahwa suaranya adalah suara Yakub.
tapi tangan-tangannya Esau. Bagaimana mungkin? Seorang yang sekaliber Ishak, yang dekat dengan Tuhan, apakah tidak ada perlindungan Tuhan sama sekali di dalam hal ini? Agar jangan sampai keliru. Namun jika kita membaca tadi, bahwa jawaban dari Yakub adalah, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Berarti di sini ada campur tangan ilahi. Campur tangan Tuhan Allahnya Ishak. Sehingga berkat itu turun kepada Yakub. Sehingga Ishak sendiri dibuat bingung. Suaranya Yakub, tapi tangan ini kulitnya kok seperti Esau. Dia menjadi bingung. Di ayat ke-24, kita lanjutkan. Tetapi ia masih bertanya. Ya, ini adalah Ishak. Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Ini jawab si Yakub. Di ayat ke-25, lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi, didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Bayangkan, ini luar biasanya dari Yakub ini. Bahwa dia tidak hanya menyiapkan makanan yang diolah oleh Ribka ibunya, tapi juga dia menyediakan anggur. Bayangkan kalau kebanyakan makan anggur, bukankah tambah linglung, tambah goblok ini si bapak ini. Akhirnya jadi tidak ngerti sama sekali siapa yang di hadapannya sendiri. Karena dua-duanya harusnya anaknya. Dia pun harusnya dapat membedakan antara Yakub dan Esau. Tapi di sini dia menjadi kacau dan tidak mengenali anaknya sendiri. Inilah campur tangan Tuhan menurut saya. Di ayat selanjutnya, berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, kita lihat di sini. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, dia merasa bahwa itu adalah Esau. Karena memang yang dicium ini adalah pakaian Esau, yaitu bau padang. Bau di mana sering Esau berburu. Kalau kita sekarang sedang melakukan telepon, dan di situ yang menerima harusnya anak kita atau saudara kita. Tetapi ketika yang menerima telepon itu adalah orang lain, bukankah di dalam pemikiran kita, kita tetap menganggap bahwa itu adalah anak kita atau saudara kita itu? Yang terbentuk di dalam imajinasi kita harusnya adalah tetap orang yang kita tuju itu. Ini yang agak sedikit membuat kacau pengertian saya tentang hal ini. Ketika Ishak memberkati Yakub, dia membayangkan bahwa dia memberkati Esau karena di hadapan dia adalah Esau. Ini yang ada di otak Ishak. Walau bagaimanapun, pemikiran Ishak adalah tetap Esau yang diberkati olehnya, bukan Yakub. Apakah interpretasi semacam ini yang dilakukan Ishak
kepada anaknya sama seperti berkat yang diberikan para pendeta sekarang ini. Di zaman now ini, kita sering tahu bahwa para pendeta mengangkat tangan kemudian memberkati begitu. Coba bayangkan ketika sekarang ini, di zaman pandemi ini, seorang pendeta memberkati kita secara online. Apakah berkat itu pun nantinya hanya kabur kanginan, kena angin hilang musnah, ataukah itu tetap dapat kita terima? Ini harus kita bandingkan dengan cerita Ishak memberkati Yakub ini. Karena di dalam pemikiran Ishak bahwa ia memberkati Esau, walaupun secara fisik yang diberkati adalah Yakub. Nah, kita bandingkan. Berarti jika berkat itu harus ketemu dengan secara fisik, sungguh kita tidak akan menerima berkat apapun dari pendeta yang melakukan ibadah online. Jelas ya di sini ya, supaya Anda dapat mengerti mengapa ini menjadi sangat penting. Kalau kehadiran fisik, kehadiran tubuh seseorang itu sangat-sangat diperlukan untuk turunnya berkat, berarti ketika pendeta, para pendeta dimanapun berada, dan dia memberkati secara online, berarti kita tidak menerima apa-apa. Karena kehadiran fisik kita pun tidak ada kalau kita membandingkan dengan cerita ini. Tetapi kembali lagi, pendeta pun pasti akan memberikan komentar yang berlawanan untuk menyanggah cerita saya ini. Mari kita telah apa yang jadi berkat si Esau seharusnya. Di sini, Ishak memberkati Esau dengan embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk padamu, suku-suku bangsa akan sujud padamu, jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud padamu. Sekarang kita tanya, saudaranya si Esau ini berapa? Kan cuma satu, Yakub. Anak ibunya siapa? Ya cuma satu, Yakub. Begitu juga sebaliknya. Mengapa ini harus menjadi tuan atas saudara-saudaramu begitu banyak? Apakah bukan satu yang berlebihan atau satu berkat yang ngawur kalau kita lihat di sini? Oke, kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Di ayat ke-30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak. Lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Nah, di sini kembali lagi, Ishak memang tidak dapat membedakan anak-anaknya. Ini satu cerita yang menurut saya pribadi ngawur. Kita lanjutkan di ayat ke-33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Bayangkan nih, si Ishak langsung kaget, karena dia tahu bahwa dia telah ditipu. Cuman dia bingung juga siapa yang telah menipu dia. Karena berkat sudah diberikan. Nah, ini kan satu hal yang aneh.
Berkat ini seakan-akan hanya satu kali diberikan dan tidak dapat diberikan lagi kepada yang lain. Oh no! Nah, ini kembali saya bandingkan dengan apa yang sering kita terima dari para pendeta. Baik pendeta kampung yang hanya jemaatnya 1-2 orang, maupun pendeta yang sudah sekaliber jemaat jutaan orang. Ketika mereka mengangkat tangannya dan kemudian memberkati kita melalui streaming video di televisi atau sebagainya, apakah berkat itu akan terulang-ulang ataukah hanya satu kali? Kalau kita lihat bahwa berkat yang ditunjukkan di dalam perjanjian lama ini, terutama di kitab Kejadian, berkat itu hanya satu kali dan tidak bisa diberikan berulang kali. Buktinya, ketika Ishak memberikan berkat yang keliru kepada Yakub, Esau yang meminta berkat sudah tidak dapat menerima berkat apa-apa lagi. Kita lanjutkan di ayat ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkati aku ini juga ya Bapa. Lihat bagaimana Esau sampai menangis. Di ayat selanjutnya jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Di sini kita lihat, akhirnya Ishak sadar. Atau memang ini penulisnya yang kurang ajar. Baru di sini dibukakan bahwa Ishak mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh anaknya sendiri, yakni si Yakub. Sesuatu yang luar biasa. Kalau tadinya Ishak tidak tahu bahwa itu Yakub, sekarang dia tahu bahwa ternyata dia telah ditipu oleh anaknya sendiri, yakni Yakub. Apa yang dikatakan oleh Ishak ini? Dia akan tetap orang yang diberkati. Berarti berkat memang tidak bisa diberikan kepada yang lain. Sekali sudah diberkati, ya berkat itu menetap pada orang itu. Jadi kayak apa ya? Sekarang ini mungkin kalau Anda memberikan warisan kepada anak Anda, sudah Anda tanda tangani. Harusnya dibagi 2, tetapi itu Anda tanda tangan diberikan mutlak kepada satu anak, ya anak itu jadi pemilik yang tunggal. Tapi apakah itu nantinya bisa digugat? Bisa, seharusnya bisa. Untuk hukum kita manusia. Tapi hukum Tuhan ternyata tidak demikian. Jadi inilah yang sering kita tahu, berhati-hatilah dengan lidahmu. Apa yang sudah terucap itu akan sulit dicabut kembali. Di ayat selanjutnya, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Bayangkan, ini anak ini juga sampai bingung loh. Memang berkatnya cuma itu aja, nggak ada berkat yang lain. Bukankah kalau di zaman sekarang Anda minta berkat pun, Anda bisa memberikan berkat kepada 10 orang dengan berkat yang berbeda tentunya. Hal yang sungguh sangat menggelikan. Ayat selanjutnya di ayat ke-37, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku. Bayangkan, jadi pemikirannya hanya gandum dan anggur. Sudah,
Nggak ada makanan lain selain gandum dan anggur. Ini pendeta pun nanti berkilau bahwa gandum dan anggur itu adalah simbol dari makanan dan kecukupan berkah. Iya, boleh jadi semacam itu. Tapi bukankah Isa ini juga orang yang punya hikmat kalau dia memang bergaul dengan Tuhan? Kalau memang gandum itu sebagai makanan, bukankah roti juga makanan? Pisang itu juga makanan. Buah-buahan, sayur-sayuran begitu banyak. Mengapa hanya gandum yang menjadi pokok makanannya? Hanya simbolis. Oke lah, itu simbolis. Berikan kepada Esau ini yang sesungguhnya. Berkat yang lebih mengarah kepada yang terinci. Apakah Tuhan juga tidak akan mengabulkan? Nah, ini kan satu hal yang perlu kita renungkan. Karena memang kita sudah berbeda zaman. Terpisah sekian ribu tahun. Jadi pola pikir kita pun mungkin sangat berbeda dengan apa yang gaya pemikiran dari Ishak ini. Di ayat ke-38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu, itukah ada padamu ya Papa? Berkatilah aku ini juga ya Papa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Bayangkan, benar kan bahwa Esau menggugat bapaknya. Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu? Nah ya emang nggak ada berkat lain. Emang Ishak ini nggak punya kepandaian otak yang bagaimana sehingga menurunkan berkat yang lain. Mengapa hanya pikirannya hanya gandum, anggur? Emang tidak ada hasil lain, hasil hutan yang lain? Bukankah berburu? Si Esau ini berburu. Bukankah binatang-binatang dapat ditaklukkan? Bahkan Ishak sendiri makanannya daging. Dia suka daging. Makanya matanya sendiri sampai kena katarak. Konon, info yang saya terima bahwa seseorang yang suka terlalu banyak makan daging, protein itu memang akan ketika usia tua akan mempercepat timbulnya katarak. Nah ini Anda bisa browsing juga di internet informasi semacam ini. Konon katanya bahwa katarak itu dipengaruhi oleh asumsi yang kita makan. Asupan-asupan makanan yang terlalu banyak daging lemak ini akan mempercepat tumbuhnya katarak. Sehingga memang kita lihat bahwa Ishak di sini pun matanya tidak dapat melihat lagi. Kemungkinan besar memang ini disebabkan oleh karena katarak. Di ayat ke-39, lalu Ishak, ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bayangkan, ini Ishak masih tetap ngotot untuk mempertahankan berkat itu yang pertama. Bahwa tanah-tanah gemuk, embun dari langit ini untuk si Yakub. Sementara untuk Esau, justru dia jauh dari tanah-tanah gemuk. Nah, bukannya harusnya dia memberkati Esau bahwa engkau pun akan mampu menyuburkan tanah di mana engkau berusaha. Harusnya kan bisa begitu. Bukankah dia dapat memberkati Esau dengan pemikiran yang jauh ke depan. Tetapi ya inilah kembali. Kita harus mau tidak mau mengikuti apa yang sudah ditulis oleh penulisnya ini. Dia memberkati Esau. Engkau akan hidup dari pedang. Berarti ini mau tidak mau terjadi pertempuran. Entah karena dia berburu atau karena dia menaklukkan suku-suku bangsa lain. Tetapi ini juga Ishak memberkati apabila berusaha sungguh-sungguh si Esau ini, maka Esau akan melemparkan kuk itu dari tengkuknya. Nah, kuk ini apa ya? Bahwa dia akan menghamba kepada adiknya. Tapi apakah benar bahwa Esau ini akan menghamba kepada adiknya? Kita akan buktikan bahwa cerita ini pun tidak berlaku. Sebagaimana juga yang dikutukan oleh Nuh kepada Kanaan. Itu pun juga tidak muncul, tidak terbukti. Bahkan kita tahu bahwa Kanaan pun itu menjadi beranak pinak begitu banyak. Kita tahu juga secara detailnya
Kanaan tidak pernah diceritakan bahwa dia menjadi hamba dari saudara-saudaranya yang lain, dari keturunan Sem. Tidak ada detail ceritanya. Sampai yang kita baca di Kejadian 27 ini. Kita lanjutkan di ayat 41. Ini oleh LAI diberi subjudul Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah ini kan sama seperti tadi. Ribka sendiri yang mengatakan bahwa Ishak tidak akan lama lagi. Nah ini bukankah sesuatu yang sangat naif, yang ceroboh. Kalau mereka punya Tuhan, punya Allah yang disembah, bukankah mereka harusnya berdoa bagi ayahnya? Jika ayahnya sakit, ya minta disembuhkan. Bukannya justru menunggu kematian. Inilah anehnya cerita ini. Kita lanjut di ayat 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Siapa yang memberitahu ini ya? Bukankah Esau berkata kepada dirinya sendiri? Jadi ini kan, kalau berkata kepada dirinya sendiri, ini kan di alam pemikiran Esau sendiri. Istilah orang Jawa, orang Indonesia, batin. Di dalam batinnya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu? Kok lantas di ayat 42 diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka. Siapa yang memberitahu di sini? What? 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 Nggak ada tokohnya siapa yang memberitahukan. Ketika diberitahukan perkataan Esau, nah siapa yang memberitahu? Nggak ada. Ini nggak ada tokohnya yang memberitahukan. Tahu-tahu diberitahukan. Sungguh satu cerita yang bikin jengkel, bikin ketawa. Cerita yang memang sangat ngawur. Jika Anda berkata dalam hati, siapa yang tahu? Tapi inilah cerita yang ngawur ini kita pun harus menerima. Dan selalu yang saya herankan adalah setiap pasal pun kita selalu bisa mengkoreksi sesuatu yang sangat-sangat keterlaluan janggal dan ngawurnya. Tapi ya mau tidak mau kita harus terima. Terlebih-lebih jika ini sudah diberi bumbu, digoreng-goreng oleh para pendeta. Jadi yang ngawur pun, yang bengkak-bengkok pun bisa diluruskan. Karena dia tidak membahas secara keseluruhan, tapi comot-comot-comot, ayat yang ngawur semacam ini tidak pernah dibahas. Dan Anda sebagai jemaat pun sangat mengherankan, justru menyetujui hal semacam itu. Jika kalimat di dalam Alkitabmu ini ngawur, satu ayat ngawur, ya ngawurlah keseluruhannya. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ini pun masuk ke dalam Alkitab kita ini. Ada perikop yang tidak benar, rusak semuanya. Jika tiang rumahmu satu tidak kokoh, berbahayalah engkau berada di rumah itu. Anda jelas ya di sini apa yang saya jabarkan, karena ini memang temuan yang sangat menjengkelkan bagi saya pribadi. Di ayat 43, kita lanjutkan. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Nah ini kan gila. Si Ribka ini seorang yang memang kayaknya
mempunyai kelainan otak atau mental di sini. Dan di sini pula kita tahu mengapa Laban di cerita terdahulu muncul sebagai tokoh utama di samping Betuel, bapaknya. Karena memang di sinilah yang disebutkan, larilah kepada Laban, bukan larilah kepada Betuel bapakku, tapi larilah kepada Laban saudaraku. Di sini yang ditunjukkan. Jadi mengapa kemarin itu saya mengatakan bahwa Laban ini sering disebut sebagai tokoh utama karena memang berkesinambungan dengan cerita mengenai Yakub ini. Dan kita lihat bahwa perkataan Ribka yang terakhir, mengapakah aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Gimana nggak kehilangan kalau tindakan penipuan dan pengkhianatan terhadap suaminya ini dilakukan oleh dirinya sendiri. Mengapa dia tidak mempertimbangkan hal itu? Bahwa inilah yang akan dia dapatkan sebagai satu kutukan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia siap menerima segala yang terjadi? Ya, inilah yang terjadi. Dia menerima ganjaran dari perbuatannya. Bahwa anaknya justru akan saling bunuh. Sehingga dia harus melarikan anak bungsu yang dikasihinya. Ya, satu perbuatan yang tolol. Mental yang cacat terhadap sosok Ribka ini. Kalau kita tarik lebih jauh, Anda bayangkan, Anda imajinasikan dengan pola pikir Anda yang sadar dan waras. Apa yang akan terjadi jika pada saat ini Ribka tinggal bersama Sarah? Sarah belum mati. Katakan, inilah mertua dan menantu. Kita tahu temperamental dari seorang Sarah yang begitu bengis, begitu kejam, begitu tegaan terhadap orang lain, dan sosok Ribka yang dengan mental yang sangat-sangat kacau. Seperti apakah keluarga ini? Nah, ini Anda bisa bayangkan. Jika dikatakan bahwa ini keluarga bahagia, no, saya jawab. Jauh dari bahagia, jauh dari kewarasan. Ini simbol keluarga yang tidak benar. Keluarga yang sangat kacau. Ini. Tapi berkat Tuhan turun kepada mereka. Aneh kan? Berkat yang macam apa? Sekarang kalau kita telaah lebih lanjut. Dari Abraham mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Bapak banyak bangsa. Keturunannya seperti bintang di langit. Apakah Abraham melihat hal itu? Tidak. Ada berapa anaknya, berapa cucunya, berapa cicitnya yang dia lihat pada waktu dia menutup mata? Tidak sampai 100 orang. Apakah itu disebut banyak? Ya, Anda bisa pikir sendiri. Sekarang berkat itu turun kepada Ishak. Ishak pun diberkati. Akan banyak keturunanmu. Berapa sih jumlah keturunan dari Ishak? Cuma 2. Esau dan Yakub. Sekarang dua-duanya berkelahi. Gara-gara berebut berkat. Pertempuran, perkelahian ini terjadi karena apa? Istrinya yang tidak beres. Apakah ini diberkati? Ya, Anda tinggal pikir sendiri. Cerita model begitu, apakah Anda akan mempercayainya? Kita lanjut di ayat terakhir. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Nah, disinilah Anda bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Bahwa memang secara psikis, psikologi, mental, psikologi dari Ribka sangat parah. Kalau kita sekarang ini mengatakan Ribka cenderung gila. Ya inilah, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Ya, bahwa memang ini Ribka sebagai seorang mami, dia tidak mengayomi kehidupan anak-anaknya dengan baik.
entah apa sebenarnya yang terjadi pada Rika ini, karena memang data yang disodorkan kepada kita demikian terbatas, sedikit sekali, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Ribka terhadap suaminya sendiri, terhadap anak-anaknya, tidak patut diteladani. Kalau saya katakan, Ribka adalah jenis emak-emak dengan kondisi yang tidak stabil. Ini sebagai contoh bagi kita semuanya. Inilah cerita yang ada di Alkitab kita, khususnya Kitab Kejadian pasal 27. Ini telah kita telaah dan kita bahas ayat per ayat. Semoga apa yang telah kita mengerti dari cerita ini dapat menambah wawasan kita, meningkatkan iman kita untuk lebih tahu dan berhati-hati terhadap segala khotbah yang disampaikan oleh para pendeta yang memutarbalikkan fakta yang ada di Alkitab kita ini. Dengan tujuan apakah mereka memutarbalikkan? Ya, tidak lain adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Sungguh bersyukur jika mereka berjualan adalah motivasi untuk meningkatkan kesadaran Anda, meningkatkan moralitas Anda. Namun itu pun dapat Anda dapatkan dari tempat lain, bukan hanya dari pendeta ataupun gereja Anda. Tetap berhati-hatilah terhadap dompet Anda dan kantong uang Anda. Jika Anda memang ingin memberikan persembahan, memberikan satu korban syukur, Anda bisa berikan kepada orang-orang yang memang Anda tahu orang itu membutuhkan, atau kepada yayasan yang memang terpercaya. Itu saran saya. Sekian dulu Bapak Ibu, saudara semuanya. Kita lanjutkan lagi di episode mendatang dengan cerita yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Shalom.